Ya, satu, itu kan pengurusannya dari freelance. Freelance. Itu, iya, freelance ini dia kan nggak dibekali. Kalau notaris sudah dibekali sampai Oh, kuliah. sebentar dulu. Mas Agung ingin mengatakan bahwa selain notaris yang ngurus tentang masalah pertanahan, ada orang juga yang bukan notaris, istilahnya Mas Agung freelance, yang juga ikut membantu mengurus pertanahan di BPN. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat, kawan-kawan dari Notaris Bangkalan ya, Notaris Bangkalan, terkait dengan gaduhnya persoalan pelayanan BPN tentang pertanahan selama 2 minggu terakhir ya, 2 minggu terakhir, saya Sandasan sengaja membuat Zoom meeting dengan teman-teman notaris yang kesehariannya itu pasti sering berhubungan dengan BPN. Tinggal urusan berbagi pengalaman saja. Kalau keluhan-keluhan yang datang dari teman-teman HMI dan yang lain-lain para pendemo kemarin itu kan sangat luar biasa nih. BPN dianggap ini dan semacam lelet, malas dan macamnya, sehingga banyak orang yang mengurus tentang masalah pertanahan itu, satu, tidak tepat waktu, yang kedua mahal, yang ketiga sering tidak dilayani dengan baik. Itu yang muncul ke permukaan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman HMI, adik-adik HMI 2 minggu terakhir. Saya ini sebetulnya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat notaris di Kabupaten Bangkalan untuk bercerita sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya sebetulnya bagaimana gitu notaris dari masing-masing notaris gitu. Awal karena saya kenalnya dengan Mas Agung dulu ya. Mas Agung, gimana sebetulnya ini Mas Agung? Bener nggak apa yang dikatakan teman-teman HMI? Ya mungkin kalau menurut saya itu cuma miskomunikasi aja. Miskomunikasi. Antara mungkin dari teman-teman HMI sama BPN, miskomunikasinya kurang. Makanya saya dengar juga ditanyain nomor berkas itu sudah apa belum, ya kan nggak tahu juga. Saya dengar-dengar dari HMI itu ngurus ke notaris, notaris siapa. Makanya kalau saya sendiri, kalau wakaf untuk aset NU kan memang digratiskan sama saya. Wah, Justru cepat kemarin itu. Ya. Oh, artinya Mas Agung ingin mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh teman-teman HMI kemarin itu miskomunikasi ya. Tapi ini kan banyak tidak hanya teman-teman HMI yang dapat layanan pertanahan di BPN. Tapi sebelumnya ke Mbak Nur ya, Mbak Nur kalau Mbak Nur sama dengan Mas Agung atau bagaimana Mas Nur? Jangan-jangan Mas Agung ini saja yang mempunyai bypass ke BPN, enggak ya Mbak Nur ya? Sama Pak, kita ini kan mitra sebenarnya sama BPN. Namanya mitra bagaimana? Ya harus ngerti lah. Itu. Ya. Juga kan memang BPN kan tugasnya sekarang ada kayak Prona, PTSL, mungkin ya terhambat juga gara-gara itu. Tapi sepanjang berkas itu dilengkapi, insya Allah ya jalan, meskipun ya agak lambat mungkin. Mbak Nur Saifur, artinya ada nadanya agak sama. Kalau Mbak Acik, gimana Mbak Acik? Kalau pada dasarnya sih sama Pak, ya kan. Apalagi ya mohon maaf, kita juga harus menyadari saat ini karena pandemi, apalagi PPKM, sehingga kan ada sebagian dari petugas BPN kan harus sebagian WFH, sebagian WFO, dan ini memang secara proses terkendala pastinya gitu. Dan sebenarnya pada dasarnya sih semakin kita cepat melengkapi berkas itu andai kata sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang diinikan BPN, ya kan, ya sudah, insya Allah pasti jalan, ya sama seperti Mas Agung sama Mbak Nur tadi gitu. Oke, nadanya sama ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, terserah mau Mas Agung, mau Mbak Nur atau Mbak Acik, terserah.
Ya. Layanan yang dilakukan oleh BPN itu sebetulnya kan dibatasi ruang dan waktu, tidak boleh. Artinya BPN itu kalau sudah berkasnya sudah lengkap dan macamnya, mereka berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah itu atau layanan itu dalam interval waktu yang sudah diatur dalam registrasi. Kalau istilahnya orang hukum di perkabannya itu harus sesuai dengan itu. Apa yang sering dikeluhkan oleh masyarakat tidak hanya kalau notaris kan sudah apa namanya berpengalaman ya dalam konteks ini. Apa yang dikeluhkan masyarakat itu menganggap berkasnya sudah lengkap dan lain sebagainya. Justru banyak yang minta itu untuk apa namanya biaya itu yang tidak biasa gitu. Entah ke notaris atau ke yang lain saya kurang tahu. Karena saya di BPN tuh sangat tidak mempunyai akses sama sekali untuk berbicara dengan BPN. Hanya dengan Mas Agung ini yang saya sering bicara gitu ya. Mas Agung ini mintain biaya yang berlebihan kan? Enggak. Ini pertanyaan saya ini, silakan siapa yang mau menjawab. Responnya dengan kondisi dan keluhan masyarakat yang macam ini gimana, notaris? Pengalamannya pernah enggak notaris mengalami hal yang sama? Dilama-lamain gitu, dilama-lamain. Atau harus untuk mempercepat harus ada pelicin dan macamnya. Ada enggak? Enggak. Gini sebenarnya kadang-kadang itu terhambat. Nah, mungkin ya satu. Itu kan pengurusannya dari freelance. Freelance. Iya, freelance ini dia kan nggak dibekali. Kalau notaris sudah dibekali sampai kuliah. Sebentar dulu. Mas Agung ingin mengatakan bahwa selain notaris yang ngurus tentang masalah pertanahan, ada orang juga yang bukan notaris, istilahnya Mas Agung freelance, yang juga ikut membantu mengurus pertanahan di BPN. Iya. Makanya freelance ini kadang-kadang kan dari pegawai notaris yang bermasalah sudah dikeluarkan, masih bekerja, tapi kadang-kadang orang itu salah tanggap. Salah tanggapnya, katakanlah, oh ini orang ini masih kerja di Agung katakanlah, akan seperti itu. Nah, kadang-kadang di situ kalau nggak langsung ke kantor notaris masing-masing, notaris apa aja sama sebenarnya di Bangkalan ini. Freelance. Jadi istilahnya ada freelance itu kalau saya katakan istilahnya makelar ya. Iya. Makelar ya. Biar sama-sama familiar lah freelance. Berarti ada banyak makelar pengurusan tanah selain dari notaris. Kayaknya lumayan banyak. Yang Bunur ketahui dan yang Bu Gunur sering lihat sampai tidak 1-2 ya, sampai 10-an orang. Kalau saya Pak, terus terang saya untuk freelance saya tidak menerima karena saya tidak percaya, karena kalau freelance itu uangnya diterima, kadang kerjaan ada kekurangan apa nggak dilengkapi. Pertanyaan saya Bu Nur, yang Bu Nur lihat, yang Bu Nur ketahui, yang Bu Nur dengar bahwa pengurusan tanah yang dilakukan freelance ini di Kabupaten Bangkalan, khususnya di BPN Kabupaten Bangkalan itu sampai ke 10 personel atau di bawah ini? Bisa lebih dari 10. Bisa lebih kayaknya Bapak. Bisa lebih. Bisa lebih. Oh, berarti banyak. Di desa, mungkin perangkat desanya. Saingannya notaris dong berarti freelance ini saingannya notaris ya. Betul. Bisa kalau menurut saya bukan saingan. Kalau notaris kan sudah dibekali semuanya. Kalau freelance ini kan nggak dibekali, cuma tahu di lapangan aja. Makanya dulu saya waktu perkuliahan itu kan memang diajarin teorinya aja. Pada saat bekerja, ini fakta sama teori kadang-kadang ini berbeda. Tapi jangan lupakan teori kan di situ. Kalau freelance kan faktanya aja, pokok ada kenal ini si A si B, bisa aja kan gitu. Bu Aceh juga melihat dan merasakan itu ya, bahwa peran dari freelance ini sangat luar biasa dalam pengurusan tanah di BPN.
Terus terang Pak, kalau selama ini saya itu tidak mengetahui secara langsung, ya kan. Cuman saya dengar aja. Nah, ketika itu juga ada sih salah satu orang, ya kan, datang ke tempat saya. Karena mohon maaf, saya terus terang nggak seberapa mengetahui secara detail di lapangan ya untuk freelance ini. Tapi ada salah satu orang itu datang hanya untuk minta akte saja ke saya. Oh. Minta akte, dibuatkan akte. Padahal selama ini kalau saya sih, yang saya terima adalah saya tuh harus tahu ketika saya membuat akte, endingnya itu saya harus tahu. Jadi ketika akte ini kan harus didaftarkan 7 hari kan maksimal ke BPN. Paling tidak kan saya tahu, oh ini sudah terbalik nama. Nah ketika ini orang datang cuma minta akte, saya juga nggak mau, saya tolak. Karena ya ini mungkin mereka itu salah satu dari freelance tadi. Maklar ya, maklar ya. Betul. Bu Aceh, kalau Bu Aceh kan jelas ya, ada prinsip-prinsip yang dipakai dalam pekerjaan kenotariatannya itu. Kalau hal yang semacam itu Bu Aceh kan menolak. Cuma freelance-freelance justru masuknya juga ke notaris, juga ke BPN gitu ya? Betul. Berarti gitu Pak, karena logikanya ketika masuk ke notaris, ya kan, apalagi sekarang sistemnya kan adalah sistem online. Untuk pendaftaran itu bisa hanya dilakukan oleh notaris. Untuk beberapa hal seperti royal ataupun pendaftaran balik nama, ya kan. Tatkala tidak menggandeng notaris, ini nggak akan bisa dilakukan meskipun yang bersangkutan sudah kenal baik dengan BPN. Orang ya. Oh berarti freelance ini, makelar ini, Bu Nur. Berarti freelance atau makelar ini wilayah kerjanya itu lebih luas dari notaris dong. Ini ke notaris, juga ke BPN, ke pemohon dan lain-lain gitu ya. Bisa jadi. Itu Pak kerja kerjanya. Oke, ini clear ya, ini clear bahwa yang mengurus tanah di samping notaris ada freelance atau maklar gitu ya. Ini makanya kalau saya pribadi ya, kalau itu pemohonnya sendiri yang ngurus, mungkin saya bisa bantu. Khususnya seperti konversi, asalkan pemohonnya sendiri. Kan di situ. Pasti nanti kalau bukan pemohonnya sendiri, ini kan orang lain. Pastinya kan harus ada kuasa dari notaris atau kepala desa. Entah itu kepala desa itu bisa membuat kuasa mengetahui kepala desa bahwa si A menguasakan si B. Kalau notaris ini kan sudah ada aturannya di UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, kalau urusan kalau bicara legalitas notaris ya nggak usah dibahas panjang-panjang, Mas Agung. Yang tanyakan tadi itu yang perkaban nomor berapa itu? Nomor 1 apa nomor 10 ya? Saya kurang tahu itu. Yang paham itu kan notaris, itu urusan masalah itu. Di perkaban nomor 1 2010 itu kan memang standar pelayanan pertanahan. Itu semuanya keterangannya kan harus ada kuasa kalau bukan pemohonnya sendiri. Ya. Makanya, itu urusan teknis administrasi, Mas Agung. Enggak gini. Sekarang ini kan saling sama-sama membenahi. Entah itu dari notaris, entah itu dari BPN. Freelance ini gimana? Saya bukan mematikan kerjaannya orang, enggak. Tapi ayo kerja yang baik. Jangan syarat ini kurang dipaksakan karena ada kenal, katakanlah ada beberapa kenal sama orang lain gitu. Makanya kalau proses itu tanpa notaris bisa, asalkan pemohonnya sendiri. Saya bantu juga itu. Ya. Oke. Artinya Mas Agung ingin mengatakan bahwa di samping memang freelance ini ada dan keberadaannya itu justru bisa dikatakan sama lah dengan notaris di Kabupaten Bangkalan. Pihak BPN sendiri itu justru memang menyediakan ruang bagaimana kerja-kerja dari freelance. Ya, makanya ini kan katakanlah dosa siapa dan
Ini tidak mencari dosa siapa, tapi ini bagaimana kita mau membangun sebuah konstruksi pemahaman bersama bahwa pelayanan itu betul-betul bisa dirasakan masyarakat, Mas Agung. Kalau notaris itu kan boleh, kan biru jasa, boleh-boleh saja lah berapa dan macamnya. Kalau Agung mungkin 1 juta satu pengurusan, Mbak Nur atau Mbak Aci bisa 500 kan gitu kan. Enggak, kalau notaris ya itu sudah ditentukan di UJN, bukan biro jasa, karena diatur honorarium. Oh iyalah, itu istilah. Tapi ya masyarakat yang paham itu, masyarakat yang ngerti itu bahwa yang dimaksud bahwa harus ada jasa atau honor lah kepada iyalah honor Ya, ke notaris. Dijelaskan di UJN itu ada. Ya paham urusan itu, Gung. Yang mau kita bahas bukan itu, Gung. Yang kita bahas bukan itu. Nah, freelance ya, jadi freelance. Berarti BPN itu memberikan ruang kepada freelance ini untuk pengurusan tanah. Dan yang dirasakan masyarakat pemohon secara langsung, ini banyak nih. Catatan saya ini banyak nih, catatan saya. Banyak sekali yang diminta, ada yang diminta 20 juta hanya untuk minta duplikasi. Ada yang diminta, ada ini, Bang Jimhur tadi nelpon sama saya. Diminta, Jimhur. Ponaannya ini. Ini saya telepon-teleponan tadi. Ini sertifikat. Ini ponaannya sendiri ini. Jadi ada persoalan-persoalan yang sebetulnya harus dijawab oleh BPN sebetulnya. Ini berkasnya sudah lengkap, sudah 4 tahun sertifikatnya tidak jadi, justru dimintai tidak wajar ratusan juta untuk 10 sertifikat katanya. Untuk 10 sertifikat itu dimintai ratusan juta. Kalau Agung tadi bilang bahwa layanan BPN itu sebetulnya sudah diatur dalam Perkaban nomor 1 tahun 2010 tentang masalah masing-masing layanan itu ada jangka waktu yang harus dilakukan oleh BPN, juga ada besaran biaya yang juga diatur oleh BPN dan macamnya. Gak wajar kan kalau 20 juta hanya minta duplikasi, ratusan juta untuk menyelesaikan sertifikasi itu kan gak wajar, Gung. Iya. Di mana ini salahnya? Di mana salahnya ini, Gung? Yang minta itu siapa? Dari teman-teman notaris apa lewat freelance? Kan di situ. Gung, Mas Agung. Ya. Ini mana yang ponakannya Om Jimhur? Mbak Aci apa Nur? Mbak Nur. Mas Jimhur tadi itu nitip ke saya bahwa berkasnya lengkap, lengkap. Dan duit pembayarannya sudah, Mas, ini lewat notaris ini katanya Bang Jimhur, ini lewat notaris, tapi sampai sekarang 4 tahun nggak jadi. Masuk akal nggak? Notaris siapa itu Bang Jimhur? Ya, kurang tahu juga. Notarisnya Mbak Nur ya. Kok nggak Mbak Nur ya? Kok nggak Nur ya? Saya nggak pernah dapat order dari om saya tercinta. Bisa di cross check langsung. Tapi Mbak Aci sendiri. Mbak Aci, pengakuan dari salah satu user developer kepada saya itu dianggap cecer, itu yang 10 sertifikat yang dianggap cecer dari 40 sertifikat yang diurus 2017 kemarin. Dan semua itu sudah lengkap, berkasnya sudah lengkap, bahkan tambahan ongkosnya sudah ada kepada pihak-pihak yang katanya orang BPN itu. Ini sampai sekarang justru ditanyakan katanya ini belum diregistrasi. Sebenarnya gini Pak, kalau menurut saya semua itu kan, apalagi mohon maaf ya, saya ini enggak bela suatu institusi enggak. Cuman kalau kita ngomong suatu institusi apabila kayak BPN, ya kan, apabila ini memang sudah jelas dan memang kepengurusannya andai kata ya dikuasakan kepada siapa? Kepada suatu notaris, seorang notaris ya. Nah, apabila sudah jelas dan kita itu selalu menanyakan dan kita itu jelaskan Pak, ini jalannya sudah sampai mana, stepnya kemana, kemudian apakah dari administrasi ini ada yang kurang atau tidak, saya rasa ini nggak akan terjadi.
secara normalnya kan begitu Bu Aci. Betul. Normal aturannya begitu. Kenapa saya sekarang sandasan dengan teman-teman notaris? Karena faktanya banyak berkata lain. Kenyataannya berkata lain, Mbak. Ya itu Aci. Lewat freelance. Kalau dulu, Mas Agung, saya bicara dengan Bu Aci. Kita kan nggak bisa ya Pak, kita ngejudge ada suatu permasalahan, oh berarti ini dari BPN-nya tanpa kita tahu permasalahan yang sebenarnya, ya kan? Bisa jadi ini ada apa, adakah menurut, mohon maaf, kadang kan menurut user, oh saya sudah lengkap, oh saya sudah begini, oh ternyata di lapangan, dalam artian ini administrasi di BPN, ini kurang ini, tapi ini belum diurus-urus, belum dikasih. Saya nggak membela satu ini ya Pak. Cuman itu pun pernah terjadi di saya loh. Saya ngerasa berkas saya sudah lengkap. Kenapa ya kok ini belum terselesaikan? Ternyata ketika kita punya usut, kita telusur, Pak ini kenapa? Terus ternyata setelah dibuka, ini loh Bu, ini kurang ininya. Padahal itu sepele gitu kan. Misalkan gitu. Saya rasa kalau andai kata itu dikomunikasikan dengan baik nggak akan terjadi, Pak. Oke. Berarti Bu Aci melihatnya seperti itu ya Bu Aci ya. Meskipun sebetulnya potensial juga meskipun notaris itu kelebet berkas satu yang tidak gitu ya Mbak Aci ya. Iya. Banur. Wajar nggak kalau BPN sebagai penyedia layanan dan juga diwajibkan oleh negara untuk melayani urusan pertanahan, dan ini rezimnya memang hanya BPN, tidak ada instansi lain untuk ngurus masalah pertanahan. Makanya aturan untuk BPN memberikan layanan pertanahan ini diatur jangka waktu, juga diatur juga masalah kebesaran biaya dan semacamnya. Wajar nggak ketika 4 tahun tidak selesai ini? Di mana salahnya? Apa harus diem BPN ketika ada suatu berkas yang tidak lengkap, dibiarkan begitu tidak masuk registrasi? Ya sebenarnya kan semuanya ada SOP-nya Pak untuk cara kerjanya BPN. Kalau memang sampai berkas 4 tahun, mungkin itu ada miskomunikasi saja. Jadi mungkin dari tidak ada pemberitahuan, mungkin notarisnya juga nggak tanya sampai di mana berkasnya. Saya rasa miscommunication aja itu. Kalau kasusnya Jimhur ini bukan seperti itu kasusnya, Bu. Justru sekarang gini aja. 40 sertifikat sebetulnya yang diurus secara langsung. Yang 10 yang kececer tidak masuk ke registrasi. Tidak dimasukkan ke registrasi. Cecernya itu kenapa? Kan harus ditelaah. Di BPN. Iya. Betul. Ada enggak SPS-nya, kan kita bisa telusuri. Kalau cuma sekedar ngomong gini kan kita enggak bisa, Pak. Oke, harus dilihat. Saya ajak berlogika Bu Nur. Bu Nur, BPN itu haram enggak ketika mengkonfirmasi bahwa pemohon atau notaris itu tidak lengkap seperti yang diceritakan Bu Aci itu, untuk mengatakan, menginformasikan, memberitahu. Ada enggak SOP itu di BPN? Ya harusnya sih saling memberitahu, ini berkas kurang ini, kan ada komunikasi Pak sebenarnya. Apalagi kan itu pengurusan katanya lewat notaris. Oke, Bu Nur, Bu Aci tadi sudah ngaku ada cerita tadi Bu Aci ya. Sebentar dulu Agung, saya mau ke Aceh dulu. Bu Aci dulu. Bu Aci, BPN itu waktu Ibu telisur satu berkas yang dianggap awalnya itu dia lupa dan macamnya. Ada nggak pemberitahuan dan konfirmasi dari BPN terhadap Ibu? Gini Pak, ini kalau terus terang, kalau saya secara langsung berhubungan dengan BPN tidak, karena saya ada staf yang khusus dengan BPN. Nah, ketika diinformasikan, bisa jadi staf saya itu lupa, saya pun tidak bisa memastikan, paham ya Pak? Mohon maaf, karena yang kita urus nggak cuma 1, 2, ya. Saya pun tidak bisa menyalahkan satu sisi, tapi biasanya dari BPN pasti akan menginformasikan. Terlebih lagi kalau kita mengecek, Pak, ini berkas saya nomor sekian, ini kenapa? Ada kendala apa? Nah, ketika diinformasikan bisa jadi staf saya yang memang lupa, karena saya nggak bisa menyalahkan nih satu sisi nggak bisa, ya kan Pak? Pertanyaan terakhir dalam konteks ini Bu Aci.
Masuk SOP nggak pemberitahuan dari BPN itu kepada pihak pemohon kalau ada berkas yang tidak dilengkapi, belum lengkap? Logikanya gini Pak, yang bukan logika yang tanyakan. Iya, masuk SOP nggak itu pemberitahuan itu? Kalau saya SOP secara langsung saya tidak mengetahui karena itu kan tergantung juklak per masing-masing institusi ya Pak. Tapi harusnya ya kan, itu kan SOP. Kalau kita namakan SOP, kita pun tidak akan mengetahui dari notaris bagaimana SOP-nya, karena itu kan per institusi ada. Tapi secara logika pastinya mereka pasti akan memberitahu, karena ini saat ini pun kalau tatkala ada berkas yang berhenti, itu pun akan dari pusat itu akan membaca, ada beberapa berkas yang terkendala gitu, kenapa nggak jalan-jalan gitu, setahu saya gitu. Oke. Ya. Jangan paksakan yang di luar pengetahuannya Ibu, jangan. Betul, saya nggak berani. Saya nggak berani. Mas Agung, saya tanya pertanyaan yang sama ke Mas Agung. Ini Mas Agung ini gayanya kan gaya paham semua terhadap masalah perkaban, SOP. Ini masuk ke dalam standar SOP yang ada di BPN enggak, memberitahukan berkas yang belum lengkap kepada pemohon? Oh tidak, cuma tadi itu yang dikatakan. Tidak bagaimana? Bukan masuk SOP? Tidak masuk SOP. Berarti nggak logis Bu, nggak logis kerjaan BPN Bangkalan. Nggak logis. Tidak masuk SOP, tapi kan komunikasi pemohon sendiri, kalau itu pemohon harusnya datang, apa ada kekurangan syarat atau apa. Kalau notaris kan punya pegawai. Jadi komunikasinya sama BPN itu kan enak. Mas Agung, sampean kurang ininya, atau di situ kan punya grup sendiri khusus pegawai. Makanya saya bantu kalau pemohon sendiri itu yang mau ngurus di mana nomor berkasnya. Sekarang apalagi kan online, ada aplikasi Sentuh Tanah. Aplikasi Sentuh Tanah itu kan lebih memudahkan untuk melacak berkas ini ada di mana, Oke, Mas Agung. Oke, dalam konteks itu sudah clear. Saya akan coba nanti buka perkaban. Jangan salah ya, notariat nanti sudah SH, sudah sudah digituin, nanti ini masuk SOP. Mas Agung bilang, Mas Agung ini sebetulnya standar dasar Mas Agung dalam konteks pelayanan dan ilmu pelayanan itu konsep dasar pelayanan. Kalau BPN tidak mengkonfirmasi ketidaklengkapan berkas yang diurus oleh pemohon, ini nggak logis. Saya sepakat dengan Bu Aceh. Ini nggak logis ini Bu Aceh. Saya semadhab dengan Bu Aceh. Ya Bu Aceh ya. Saya semadhab. Tapi kalau saya kan ngomong nggak masuk standar memang. Kan memang nggak masuk standar pelayanan untuk apa? Untuk komunikasi antara pemohon dengan BPN ada kekurangan syarat. Coba mungkin pemohon bisa mengaplikasi di Sentuh Tanah untuk daftar aplikasi Sentuh Tanah. Di situ bisa ditanyakan, kenapa berkas saya kok nggak jalan-jalan? Pasif dong berarti BPN. BPN itu pasif kerjanya berarti ya? Bukan pasif, karena ada kekurangan syarat tertentu yang kurang. Jadi kenapa? Mas Agung, saya ajak logika, tidak berbicara hukum. Ini saya pingin ini semua termasuk notaris nanti biar juga enak kerjanya sama enak gitu. Kalau ini tidak masuk SOP, berarti kerjaan dari BPN itu pasif menunggu orang bertanya. Sementara kerjaan dan pelayanan yang harus diberikan oleh BPN secara institusional, dia itu dibatasi ruang dan waktu, dibatasi waktu. Kalau masalah ini maksimal sekian, misalkan begitu. Nah, akan menjadi biasa dan tidak menjadi persoalan ketika banyak numpuk masalah-masalah permohonan itu tidak masuk registrasi karena model kerjanya semacam ini. Kan gitu. Permohonan kok bisa nggak masuk registrasi? Gimana wong sekarang sudah online? Makanya kan kadang-kadang kebijakan, kadang-kadang aturan itu kan berbeda. Seperti ini aja. Dulu pemecahan langsung 40
katakanlah yang katanya Yimhur itu mungkin langsung bisa, ini kecil. Sekarang ini kan ada aturan lagi, ada kebijakan lagi untuk pemecahan lebih dari 5, ini harus atas nama badan hukum. Mas Agung ini kapasitasnya notaris apa BPN? Apa? Mas Agung yang bicara atas BPN apa notaris ini? Notaris memang kenyataannya. Tanyakan ke notaris lainnya. Oke. Sebenarnya gini loh Pak. Gimana? Ya Bu Aceh, silakan Bu Aceh. Enggak, maksudnya itu gini. Kalau Bapak tadi menanyakan apakah ini masuk dalam SOP, ya kan? Terus terang, kalau yang namanya SOP standar operasional itu kan tidak diatur, meskipun Perkaban pun mungkin tidak mengatur, ya kan? SOP itu kan dipegang per masing-masing. Ibu Aceh aja yang nggak baca, Agung sudah hafal itu. Mas Agung memang ahlinya Pak, pakarnya. Cuman gini, tatkala ini ada kekurangan, memang BPN itu sebenarnya Pak, suatu ketika pada dasarnya itu pasti akan memberitahu, ya kan? Akan memberitahu. Cuman ya saya pun tidak mau membela, ya kan? Tidak mau membela. Jangan Bu, jangan sampai dibela, jangan sampai dibela. Cuman gini loh Pak, maksud saya dalam artian saya pun merasakan ya, tatkala saya sendiri dengan beberapa berkas saja dibandingkan dengan BPN yang ngurusi banyak berkas, ya kan? Tatkala ada berkas yang kurang, kadang kita mau memberitahu staf kita, ya kan? Kita kadang udah pemberitahuan lewat WA atau lewat telepon, orang ini kadang nggak merespon. Gitu. Jadi kita jangan menyalahkan dari satu sisi. Saya rasa dari BPN pun itu suatu ketika itu memberitahu kita, cuman kadang kita pun mungkin lupa. Ya. Makanya saya tadi kan bilang bisa jadi pegawai saya yang lupa, gitu kan? Itu loh Pak. Ya bisa jadi. Seharusnya bisa jadi. Saya pun memberitahu klien saya tatkala ada persyaratan yang kurang, kadang itu responnya tuh nggak cepet. Bahkan kadang kita sampai mengingatkan berkali-kali, dan sedangkan BPN kemungkinan sudah memberitahu, tapi dia tidak ada respon, ya sudah. Yang penting udah ada pemberitahuan. Kadang kan seperti itu. Ya. Gitu. Kalau Bu Nur Saifur gimana tentang masalah ini? Saya nggak ditanyain. Terus ke saya Pak, itu aja. Oke. Saya kira clear ya. Saya kira clear. Ditanya, Mas Agus. Iya, saya nggak ditanya. Saya dalam konteks ini kan sudah. Bu Aceh dengan husnudzonnya. Bu Aceh dengan husnudzonnya tidak tahu kalau itu masuk SOP, cuma tidak logis ketika BPN tidak memberitahukannya. Bisa saja stafnya yang tidak memberitahu ke Bu Aceh dan macam-macam. Itu husnudzon. Bu Aceh. Apa yang mau diterangkan lagi, Gung? Kan sudah clear ini, Gung. Iya, ini saya ada pertanyaan lagi. Loh, kok pertanyaan ke saya ya? Iya. Mau nanya ke sampean sekarang, saya tanya balik sekarang. Sekarang ini untuk pelayanan pajak ini sampean jangan di BPN aja, Bapeda ini harus ditanyakan juga. Bapenda. Soalnya pelayanan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ini sekarang ini kan lambat karena validasi, karena ngecek ke lapangan untuk PBB. Sepertinya kan PBB ini tanda bukti hak kepemilikan seakan-akan sekarang ini. Kok bisa? Padahal yang penting kalau tertib administrasi di Bapenda itu kan harusnya cukup bayar, tidak pernah nggak bayar katakanlah. Kan ya, ini kan masalah pajak seperti PBB, BPHTB. Bukan BPHTB aja, PBB. NJOP Bapenda ini kan kecil. Sekarang ini saya yang dipermasalahkan NJOP kecil, narik pajak BPHTB pinginnya besar. Kan seperti itu. Oke. Coba. Ini menarik. Ini menarik dan ini Sanrasan ini coba undang Bapenda ini. Ini menarik. Sama notaris, teman-teman notaris ini. Oke. Ada persoalan yang belum bisa saya sondingkan karena saya tidak undang di hari ini. Adalah tentang masalah pajak ya, PBB atau BPHTB ya, BPHTB yang itu menjadi satu kesatuan berkas yang sering dipakai
oleh notaris menjadi kelengkapan syarat ke BPN kan gitu kan? Ya. Ya, oke. Ini SIM nih. Ini SIM kalau kadang-kadang notaris terhambat untuk proses ke BPN-nya. Kadang-kadang di BPN itu cepat, di Bapendanya yang lambat karena terbentur PBB harus atas nama di sertifikat sebelumnya. Apa ada kewajiban? Wong ini bukan tanda bukti hak kepemilikan. PBB ini kan cuma untuk pembayaran pajak atas tanah. Bukan tanda bukti kepemilikan loh. Itu. Oke. Itu catatannya Agung, itu catatannya ya. Mestinya jangan diribetkan dengan itu kan, mestinya. Iya. Pelayanan ini semuanya sekarang ini harus lebih cepat lagi, entah itu dari notaris, entah itu dari Bapeda, entah itu dari KPP, entah itu dari BPN. Semuanya ayo kita bareng-bareng sama-sama untuk demi kebaikan pelayanan. Oke, clear Gung masalah ini hutang saya untuk saya konfirmasi besok bahwa pelayanan BPHTB dan juga PBB yang sering menjadi utamanya PBB. Ya PBB dan lain-lain lah terhadap Bapenda yang terkait dengan urusan tanah. Nanti saya sondingkan ke Bapenda dan mudah-mudahan ada yang siap untuk menjelaskan di forum ini. Bu Nur, saya konfirmasi saja, apa yang dialami oleh Agung ini pernah juga dialami Bu Nur tentang kesulitan di Bapenda? Iya sama Pak, Bapenda maunya dapat pajaknya besar, tapi NJOP di sini di Bangkalan kecil sekali. Harusnya kan disesuaikan. Apa namanya? Usulan dari Bu Nur bahwa kebijakan NJOP itu harus direvisi gitu ya? Iya, harus direvisi. Supaya tidak perlu survei kalau perlu survei itu Pak. Oke. Kan 1 bulan juga belum disurvei, apalagi pandemi seperti ini. Wah, ini yang salah justru Bapenda bukan BPN ya. Wah, bagus ini. Bukan. Oke. Baci, yang lain konteks, Pak. Lain konteks. Sama dengan yang lain pengalamannya Baci. Masalah Bapenda. Kalau masalah Bapenda sama Pak. Prosesnya karena sama. Itu untuk yang balik nama. Ya kan? Yang terkait dengan nama waris, pokoknya ada peralihan. Kan balik nama Mas, perpindahan hak. Yang penting perpindahan hak keluar pajak itu pasti. Karena kaitannya awalnya kan dari proses dari Bapenda dulu, baru bisa kita proses yang lainnya. AJB ya juga ya, yang lain-lain juga. Betul, sama Pak, hibah, waris. Pokoknya yang ada hubungan sama peralihan hak. Bu Nur, kok lari Bu Nur? Hilang. Kepencet itu. Pencet ini Pak, gaptek. Oke, Pak Agung, Mbak Aceh, Bu Nur, terima kasih banyak atas informasinya. Meskipun belum jelas, belum semuanya bisa clear, tapi pengakuan dan pengalaman dari notaris Kabupaten Bangkalan yang diwakili 3 notaris ini justru tidak sesederhana yang kita simpulkan selama ini. Ternyata banyak gitu ya. Mungkin selama ini pikiran orang bahwa yang melakukan pengurusan tanah itu adalah notaris, ternyata ada freelance dalam kurung maklar ya, yang bukan notaris. Yang kedua, persoalan-persoalan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, versi dari teman-teman notaris ini justru mungkin miskomunikasi. Urusan masalah SOP dan lain-lain nanti saya akan sondingkan ke pihak BPN sendiri. Saya akan tanya masing-masing layanan tanah yang ada di situ itu tentang masalah jangka waktu, aturan tentang masalah beban biaya dan macamnya. Nanti akan saya tanyakan langsung kepada BPN. Meskipun saya tahu dan paham teman-teman notaris ini sudah ngerti semua. Cuma mungkin perlu ada waktu yang lebih panjang lagi untuk menjelaskan, menjelentrehkan masing-masing layanan itu. Itu ya, Mas Agung, Mbak Aceh, Mbak Nur. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan tentang masalah persoalan pertanahan yang dialami teman-teman notaris, apakah itu Bapenda atau BPN, saya kira sudah dianggap cukup sandasan publik di sore hari ini. Kalau ada silakan, saya kasih kesempatan untuk menjadi closing statement. Ya itu Bapenda aja yang saya yang saya tanyakan itu aja. Ya, yang mau direkomendasi itu untuk dibahas ya. Ya, untuk dibahas itu. Kalau BPN nggak ada catatan, BPN nggak ada catatan ya.
Kalau BPN yaitu mungkin dari 1 minggu bisa ke 5 hari disesuaikan dengan aturannya kan ya beda tipis lah sebenarnya masalah waktu kalau teman-teman notaris mungkin yang mengurus. Makanya ada mungkin bahasa buat sertifikat tanpa notaris, lo memang bisa, tapi pemohonnya sendiri. Jangan lewat freelance. Itu. Oke. Oke itu ya Mas Agung ya. Mbak Aci, ada yang mau disampaikan Mbak Aci? Silakan Mbak Aci. Sementara nggak ada sih Pak. Yang penting ya sebenarnya sama dengan Mas Agung pada dasarnya. Ya kita harapan kami untuk proses di BPN kalau bisa semakin cepat alangkah baiknya, dan mungkin ya itu tadi ada pembatasan tatkala bukan dari notaris, andai kata pun dari orang lain yang memberikan kuasa mungkin bisa ditolak, ya kan? Bisa jadi. Cuman itu ya, untuk hak menolak kayaknya nggak ada sih dari BPN selama masih ada kuasa, ya kan? Itu aja Bu Nur, itu saja Bu Nur. Ya cukup Bapak. Oke, Bu Aceh itu ya, Bu Aceh hanya itu ya, cukup ya. Ya, sudah cukup itu aja Pak. Enggak, tapi Om Jimhur gak ngurusnya ke ponakannya sendiri ya, gak dikasih. Makanya macet itu Pak Agung. Insya Allah besok. Saya tadi sebetulnya sudah kemarin ya sudah mengirim surat ke BPN untuk mensondingkan persoalan-persoalan pendidikan masyarakat, tapi belum ada respon. Mungkin besok atau lusa kalau ada waktu kepada Kepala BPN untuk sandasan langsung dengan saya, baik Zoom atau saya langsung datang ke sana, mengkonfirmasi persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mengkonfirmasi pengakuan-pengakuan dan yang masyarakat keluhkan selama ini dari BPN dan juga Bapenda, tambahan lagi dengan Bapenda. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya akan coba untuk bagaimana mengklirkan persoalan ini secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih banyak Mas Agung, Mbak Nur, Mbak Aci. Mudah-mudahan notaris kantor notarisnya rame, banyak orang yang percaya, tidak dihidangkan petah seperti Agung. Tapi saya sekarang agak menolak dikit-dikit soalnya PPKM. Oke, makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.